Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar kita kali ini bertema perang iblis dan manusia. Tidak ada sosok yang secara terang-terangan menyatakan diri menjadi musuh manusia selain iblis. Untuk itu, Allah sering ingatkan manusia untuk menjadikannya sebagai musuh. Dari Jabir, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya, setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di riwayat Muslim, nomor 2813. Dari hadis di atas terdapat pelajaran. Pertama, godaan setan menjadi salah satu ujian berat yang diberikan Allah kepada hambanya. Manusia diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, karena kalau sudah terjebak godaan setan tentu akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan 6 tahapan setan menggoda manusia. Tahap pertama, mengajak manusia agar menjadi kafir atau musyrik. Jika mereka muslim, beralih ke tahap 2, yakni manusia diajak mengamalkan bid'ah. Jika mereka ahli sunnah, beralih ke tahap 3, yakni manusia diajak melakukan dosa besar. Jika belum berhasil, beralih ke tahap 4, yakni diajak mengerjakan dosa kecil. Jika belum berhasil, beralih ke tahap 5, yakni manusia disibukkan dengan perkara yang mubah sehingga melalaikan amalan yang berpahala. Jika belum berhasil juga, setan akan menggoda manusia dengan tahap ke-6, yakni manusia disibukkan dengan amalan yang kurang utama agar meninggalkan amalan yang lebih utama. Misalnya, manusia disibukkan mengamalkan amalan sunnah daripada yang wajib. Ketiga, upaya menggagalkan godaan setan menurut Imam Al-Ghazali. Pertama, membuat kurus setan dengan memperbanyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menghindari tempat-tempat maksiat dan orang-orang yang mungkar karena dapat membawa kita pada kesesatan. Ketiga, hendaknya seorang hamba selalu sadar bahwa sesungguhnya tujuan setan menggoda hanyalah ingin menjerumuskan manusia ke lembah kenistaan dan kemudaratan abadi. Keempat, sadarilah bahwa setan juga bersifat pengecut. Ia menginginkan banyak teman dalam kesesatannya. Semakin banyak teman yang menemani dirinya dalam kesesatan, ia akan semakin puas. Kelima, janganlah terlalu banyak makan karena kondisi lapar akan mempermudah seorang hamba dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut. Pertama, dengan sombongnya iblis merasa jauh lebih baik daripada Adam hanya karena alasan perbedaan asal penciptaan. Iblis berkata, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Terjemahan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 12. Kedua, iblis bersumpah untuk mewujudkan dendam kesumat kepada seluruh manusia. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Terjemahan Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Saudaraku, sebagai doa belajar kita kali ini, ya Allah, hamba berlindung kepada Tuhan-nya, manusia, raja-nya manusia, sembahan manusia dari kejahatan dan bisikan setan yang bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
dari golongan jin dan manusia. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi belajar kita kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan mari bersama berdakwah, tebarkan manfaat, jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.